Halo, kembali lagi dengan saya. Dan kali ini kita akan membahas tentang materi geopolitik atau wawasan Nusantara, mengenai konsep geopolitik, teori-teori geopolitik negara besar, dan wawasan Nusantara atau geopolitik Indonesia, dan implementasi wawasan Nusantara di era globalisasi. Dengan saya Maria Amelia Karmelita Moong dengan NIM 2301060014. Konsep geopolitik. Geopolitik dipelajari sebagai disiplin ilmu yang membahas tentang sistem politik yang berhubungan dengan letak geografis. Secara umum, geopolitik juga bisa diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh letak geografis suatu negara. Teori-teori politik negara besar. 1. Teori geopolitik Friedrich Ratzel. Nah, dalam teori ini, pokok-pokok yang disebut dengan teori ruang menyebutkan bahwa pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme atau makhluk hidup yang memerlukan ruang hidup yang cukup agar dapat bertumbuh dengan subur melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam, di mana hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup. Dan apabila ruang hidup negara tidak dapat memenuhi keperluan, ruang itu dapat diperlukan dengan mengubah batas-batas negara, baik secara damai maupun melalui jalan kekerasan atau perang. 2. Teori geopolitik menurut Rudolf Jahlen. Nah, pokok-pokok teori dari Jahlen ini dengan tegas menyatakan bahwa negara dalam sudut pandang geopolitik adalah suatu organisme hidup. 3. Teori geopolitik dari Sir Walter Raleigh dan Alfred Mahan, yang merupakan pokok teori yang menganut tentang konsep kekuatan maritim dan mencetuskan wawasan bahari, yaitu kekuatan di lautan. 4. Teori geopolitik dari William Michael, Albert Saversky, Giulio Douhet, dan John Frederick Charles. Keempat ahli geopolitik ini melahirkan teori wawasan dirgantara, yaitu kekuatan di udara. 5. Teori geopolitik dari Sir Halford Mikander yang menjelaskan bahwa teori Mikander ini menganut konsep kekuatan darat dan mencetuskan wawasan benua. Adapun implementasi wawasan Nusantara di era globalisasi. Nah, berikut merupakan wawasan Nusantara di era digital. 1. Kesadaran sebagai masyarakat tentang pentingnya menjaga kesatuan dan keutuhan tanah air, sehingga dapat terhindar dari bangsa-bangsa lain yang berusaha mengambil tanah air yang sudah seharusnya menjadi milik kita. 2. Memanfaatkan media sosial untuk membangun dan menyadarkan masyarakat, khususnya para remaja. 3. Menciptakan implementasi di berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, politik, dan kehidupan sosial. Sekian video pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.